يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Di Majelis Ta'lim Darul Ilmi wa Zikri yang dimuliakan Allah, Afaratul pemerintah yang pada pagi hari ini diwakili oleh Dan Ramil Bapak Dr. Aditya dari AL. Begitu juga Bapak Ustadz Faisal, salah satu penyuluh agama Kecamatan Berinyu, dan Bapak Haji Jumadin, Bapak Haji, para asatid, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami.
Insya Allah kita yang hadir di tempat yang mulia ini akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah, fa kaifa bimajalisihim. Ya. Duduk mengingat orang soleh akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya kalau kita duduk bersama orang-orang soleh? Mengingat orang soleh saja menurunkan rahmat, tambah lagi duduk dengan orang soleh. Di sini begitu banyak orang soleh, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu para habaib, para hasatid, para hujjaj. Insya Allah lebih banyak lagi rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Fakaifa bi adzkari aslahus shalihin." Bagaimana lagi keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita menyebut nama orang yang paling soleh di antara yang soleh, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan Allah bermacam-macam nikmatnya, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah diridhoi Allah. Majelis maulid, insya Allah diridhoi oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita dengar. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai-sampai saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi meminta kepada Allah, maka Nabi minta Allahumma ghfir ummati, minta ampuni atas umat beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk mencintai beliau. Alhamdulillah kita sudah berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, satu majelis ke majelis yang lain. Tak lain tujuan kita untuk merayakan perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sebulan untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu berbulan-bulan untuk menjelaskan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di Kecamatan Belinyu ini sudah banyak majelis taklim, sudah banyak pesantren. Mari kita hadiri majelis-majelis tersebut. Kita masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren-pesantren. Mudah-mudahan mereka bisa lebih mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mereka teladani itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah reda, tidak pernah ridho satu pun daripada umat beliau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu pengen kita semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Bahkan sampai malaikat Malik alaihi salam, beliau ngomong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak sisakan satu pun umatmu di dalam nerakanya Allah? Jadi kita semua nanti dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang mulia ini, mari kita semua hati Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi itu Pak, begitu cintanya sama kita, begitu sayangnya sama kita. Beliau mengatakan, hayati khairul lakum, hidupku baik buat kalian. Wa hadithuna wa yuhadithukum, kalian bisa berbicara kepadaku, bercakap-cakap bersamaku, duduk bersamaku,
dan aku pun menjelaskan tentang akhlak, tentang ilmu apapun yang kalian berbutuhkan. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mamati khairul lakum, dan wafatku pun baik buat kalian. Jadi Nabi wafat pun masih mikirkan umat beliau. Apa kata Nabi? Tu'radu alayya a'malukum, akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala amal-amal kalian. Jadi amal kita semua ini disampaikan kepada Nabi. Allah beri malaikat khusus di samping kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, baik itu berupa salawat kepada Nabi ataupun amal-amal yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in wajadtu khairan, kata Nabi, jika aku mendapatkan kabar dari malaikat-malaikat Allah bahwasanya umatku yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, hamidullah, maka aku memuji Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita hadir membaca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca zikir, ya, silaturahmi, sedekah, melakukan akikah, melakukan apa lagi? Tasmiyah. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini dikabarkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi insyaallah memuji kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku dapatkan kabar selain itu, umatku pada saat ini melakukan kemaksiatan, umatku melakukan kelalaian, maka istaghfirullah, maka aku minta ampun kepada Allah agar umatku dapat ampunan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jangan sampai kita bikin hati Nabi sedih lagi. Keluar kita dari majelis maulid ini, mari kita gembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ingin kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad pun mengatakan nanti di hari kiamat, ya Pak ya, orang di dalam surga pun nanti menyesal. Aduh, nyesel yang di neraka. Saya tahassaru ahlil jannah illa ala sa'atin marrat bihi lam yazkurullah fi. Ya, tidak ada penyesalan bagi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendapatkan berbagai nikmat dari Allah. Janji-janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali atas waktu-waktu, ya, mereka gunakan, mereka berlalu waktu tersebut mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita kan Pak, kalau target masuk surga itu jadilah emperan ke jadilah. Ya, kebanyakan kita macam itu. Yang penting ibadah, dikit jadilah. Hai beb, masuk surga itu emperan ke jadilah, kan nikmat yang namanya surga itu. Nah, inilah kalau kita target kita emperan surga, nanti tidak dapat masuk surga, masuk neraka. Tidak masuk neraka. Nyicip jadilah kalau nyicip, ya. Nyicip dulu 2 tahun, 3 tahun keluar. Kalau bisa keluar, ya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana kita melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi sudah dijamin Allah diampuni dosa dan kesalahan, dan beliau pun memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa. Tapi tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sebagai contoh yang paling baik. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani? Sekarang kita melakukan kemaksiatan, kita meninggalkan ketaatan karena kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jarang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tak jarang kita mencontoh orang-orang di luar Islam. Ya, budayanya, adat tradisinya, nauzubillah min zalik. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan salah satu amalan yang bisa mengembirakan, menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, illa binasyril ilm. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad
kecuali kita menyebarkan ilmu agama. Dan kita semua di dunia ini tak ada yang lahir dalam keadaan berilmu. Kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Mari jemaah yang dimuliakan Allah, manfaatkan pesantren untuk kita didik anak kita. Manfaatkan majelis taklim. Di sini banyak majelis taklim. Majelis ibu-ibu ada, majelis anak-anak ada, majelis bapak-bapak. Tinggal kita milih di mana majelis taklim. Ya. Jadi banyak sekali kemudahan untuk kita. Nah, untuk masyarakat Belinyu ini maaf, tak ada lagi alasan kalau dia melakukan taat sama Allah dengan amalan-amalan yang salah. Kenapa? Majelis taklim banyak. Orang melakukan salat dengan salat yang salah, melakukan puasa yang salah, zakat dengan zakat yang salah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab, kata ulama. Pertama, dia baru masuk Islam. Kalau orang baru masuk Islam tidak bisa dipaksa dengan salat yang harus benar. Proses sedikit belajar Fatihah, belajar rukuk yang benar. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, kata ulama, yaitu orang yang jauh dari ulama. Tak bisa dia bertanya salat yang benar macam mana, ketika dia beribadah maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jamaah yang dirahmati Allah, begitu banyak jalan untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri majelis taklim, kita hadiri majelis zikir dengan niat menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tahu, yang sudah memahami ilmu, jangan lupa tabligh sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada istri kita, karena kita tidak ingin masuk surga sendirian. Kita pengen mengajak anak kita, istri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan juga tidak diamalkan, wal amali bih, kita amalkan. Alhamdulillah di sini kita kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang soleh. Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah disampaikan oleh Al Habib Umar bin Hasan bin Takhir. Beliau mengatakan kita ini semua pengen kumpul dengan Nabi, pengen berkunjung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen ke kota Madinah untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang tidak ada duit, bagi kita yang sulit untuk mencapai kota Madinah, mari kita kunjungi orang-orang soleh. Karena kata Nabi, man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa mengunjungi, bersilaturahmi kepada orang alim, sama halnya dia mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa berjabat tangan dengan orang soleh, maka dia sama halnya berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa duduk bersama orang alim, maka nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama halnya dia duduk bersamaku di dalam dunia ini. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang senang duduk bersamaku di dalam surganya di dunia ini, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan dudukkan dia bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan perayaan Maulid kali ini menjadikan iman kita makin bertambah kepada Allah, kecintaan kita makin bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mencontoh Nabi, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggembirakan hati Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang duduk di majelis taklim, senang berkunjung dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.